YIMP, Yayasan Insan Mulia Pama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu nabiyya wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, berkah yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa kumpul di sini ya dalam acara ngaji bersama ya. Sharing lah ya Pak Yusi ya. Yang kedua, tak lupa marilah kita senantiasa panjatkan salawat kepada Nabi, para sahabat semua, ya dengan bimbingan Rasulullah SAW beserta para sahabatlah kita bisa mengenal Islam dengan baik sampai hari ini. Ini kebetulan saya ini di WA sama Pak Satya mendadak kemarin pas di jalan gitu pulang dari Bandung. Pak ada ini diminta sharing dengan manajemen gitu ya, ngaji bareng manajemen. Ya saya pikir oke, kalau sharing-sharing gini saya paling suka ya di akhir-akhir senja waktu saya gitu. Jadi bisa berbagi gitu, bisa berbagi cerita karena isinya Al-Qur'an tuh ataupun kitab-kitab lain, semua kitab itu isinya mayoritas adalah cerita. Yang dengan cerita itu kita mengambil hikmahnya, apa hikmah di dalamnya untuk diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah karena Pak Satya nanya judulnya apa ya, yang paling enak ya judulnya ngikuti aja. Jadi bagaimana pentingnya membangun budaya kerja yang sesuai Quran dan Sunnah. Kalau mungkin kita nggak sadari bahwa hari ini kita bisa kumpul di sini, kalau kita flashback ke 32 tahun lalu, saya sering sampaikan, sulit untuk melakukan hal seperti ini, tidak mungkin. Dan hari ini kita alhamdulillah bisa seperti ini. Pertanyaan berikutnya, apakah nanti 30 tahun ke depan Pama Group ini bisa lebih baik daripada ini? Ya. Bisa nggak lebih baik daripada hari ini? Kita kumpul di tempat yang lebih ini, pengajian yang lebih baik lagi, yang memberikan semangat yang lebih hebat, dan Pama Group semakin besar semua, memberi keberkahan kepada kita, kepada teman-teman seluruh karyawan maupun seluruh stakeholder semua, ke keluarganya dan sebagainya. Ya. Nah ini pertanyaan yang penting, karena turunnya Islam ya, turunnya Quran dan Sunnah kan merubah segalanya. Kalau kita kembali sejarah bahwa Jazirah Arab itu kan di tahun sebelum turunnya Nabi memang di situ nggak ada kerajaan besar. Arab isinya pertengkaran antar suku gitu kan, antar kabilah. Mereka tiap hari kerjanya bertengkar, ya melakukan hal-hal yang tidak positif. Bertengkar, mabuk-mabukan, melakukan hal yang banyak hal yang ini berzina dan sebagainya. Dan di samping-sampingnya kan di sebelah baratnya ada Romawi yang sangat besar, sebelah selatan ada Habasyah gitu ya di Afrika, di sebelah timur ada Persia. Ya, timur jauh ada Cina gitu. Kerajaan yang sudah maju juga waktu itu. Ya sebelum dia bisa Mongolia, Cina juga besar sekali. Ya, jadi Jazirah Arab tidak ada apa-apanya. Ya. Tapi begitu turunnya wahyu mulai bangkit di situ. 23 tahun Rasulullah bersama sahabatnya selesai turunnya wahyu berubah semua. Berubah dalam waktu yang cepat Jazirah Arab itu dan berkembang terus sampai hari ini menjadi suatu budaya ya, budaya atau peradaban lebih luas lagi menjadi peradaban. Nah, kita juga sama ya, saya jadi teringat ketika awalnya ini Pama ini kan sudah ada nilai inti ya, Pama Group dan nilai inti. Kemudian saya dikasih amanah untuk pegang Asmin gitu ya waktu itu. Saya pun dalam mencari pencarian ya, apa sih sebetulnya yang saya kepengen tinggalkan legacy yang positif untuk membangun karakter orang, membangun perusahaan gitu ya. Sama apa yang ditinggalkan Rasulullah bersama dengan Quran dan Sunnah, legacy, suatu tinggalan yang bisa dipelajari sampai hari ini. Saya juga sama mikir, apa sih yang bisa saya tinggalkan
untuk teman-teman waktu di Asmin gitu, ya akhirnya muncullah nilai BA plus gitu ya. Pama udah ada 6 nilai inti sebelumnya. Saya muncullah nilai BA plus itu. Berjalannya waktu, ternyata teman-teman dengan BA plus itu semakin kuat gitu loh. Oh iya, ternyata memang karena demikian simpelnya. Quran dan Sunnah juga sangat mudahnya sebetulnya. Sangat mudahnya tinggal di struktur. Bagaimana kita menstruktur Quran dan Sunnah itu di dalam kehidupan keseharian kita. Sama, BA Plus juga saya coba dengan tim waktu itu, terutama Pak Farhan ya, dan seluruh timnya yang ada, membuatlah struktur BA Plus itu yang mudah dipahami gitu ya. Bagaimana belief dibangun, excellency dibangun, proaktif dibangun, leading dibangun, unity dan sincerity. Nah itu menjadi sesuatu yang mudah. Sedikit cerita, kemarin ada TTA menyelenggarakan gathering, family gathering. Sengaja saya masukkan BA Plus di situ. Ada video anak-anak kecil gitu ya, yang diperlombakan teman-teman di TTA. Kemudian malamnya saya mbak cucu saya. Malamnya anak saya WA ke saya, yang gitu. Ini cucu saya Madia namanya, sikat gigi. Ya biasanya kalau sikat gigi dia dipaksa gitu. Ya kan, dia mau sikat gigi sendiri karena ngelihat kebetulan di situ di acara BA Plusnya family gatheringnya itu accountability, dan salah satu anak kecil memang kita perlombakan itu, saya selalu juga tuh sikat gigi dia, dengan misalnya wah sikat gigi dia terpengaruh juga, akhirnya ya aku accountable lah sikat gigi, usia 4 tahun gitu kan. Nah hal-hal kayak gitu ya di zaman sekarang, apalagi visualisasi itu demikian lebih mudah ya, dan kita bersyukur Quran dan Sunnah itu diturunkan di Arab tuh karena memang bangsa Arab tuh kelebihannya mengingat, ya mengingat belakangan terus menulis. Kita hari ini Quran diturunkan kan tahun 600-an sekian ya, 600-an 20-an. Ya, Indonesia 620 belum ada sejarah. Tanya mau cari sejarawan di mana, apa kerajaan apa yang ada, nggak tahu kita, karena nggak ada budaya catat mencatat, ingat mengingat gitu. Kalau orang Arab bin pun sampai apal gitu loh. Kelebihannya di situ. Sehingga Quran sampai hari ini selain memang itu jaminan Allah tidak ada perubahan satu huruf pun ya itu karena memang juga bangsa Arab seperti itu. Nah, kita juga harus belajar ke depan mau seperti apa. Cobalah kita ingat keberhasilan Mama Group itu seperti apa. Tulislah ya. Ingat-ingatlah untuk maju sebagai pelajaran ke depan. Ya. Tadi yang saya sampaikan TTA kami bangun setelah Asmin akhirnya saya diamanahin TTA, ya kita bangun TTA juga BA Plus supaya mudah. Saya alhamdulillah saya diamanahin SCR, udahlah nggak usah mikir yang lain, BA Plus mudah itu insya Allah ya mudah gitu. Nah akhirnya berkembanglah. Saya pikir dengan Pak Yosi dan kawan-kawan. Terus kita sendiri yang di sini, ini menjadi penting sekali. Pertanyaan saya tadi yang di awal, apakah 30 tahun lagi kita itu bisa seperti ini atau lebih? Tanya Pak Yosi, bahwa kita ini PAMA itu berbesar, saya yakin, karena dari sini. Dari majelis di masjid ini, bukan masjid di sini ya, tapi dari masjid. Dari situ, benar. Bukan dari yang lain. Ya, dari sini, dari masjid ini, dari kerjaan teman-teman ini, penggeraknya, utamanya dari awal. Ya, dari situ ya semuanya memang teman-teman semua kontribusi semua. Tapi saya bilang driver utamanya titiknya ada di sini. Ya, karena saya pelaku yang dari awal ngikuti ya, seperti apa gitu. Wah berbagai hal saya nggak bisa ceritakan di sini, konflik dan sebagainya. Oh ternyata ya harusnya dari sini. Ya dari sini. Karena kejernihan itu adanya di sini. Keikhlasan itu adanya di sini. Belief atau iman yang paling kuat, karena iman itu melebihi daripada belief. Ketika saya nulis membuat belief di TTA itu udah level tinggi kalau di dalam hal tatanan keyakinan. Karena itu saya dapatkan dari Pak Pras. Belief itu di atas faith gitu loh ya, belief. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris coba kalau kurang terjemahan bahasa Inggris itu orang-orang beriman disebut believers gitu ya, orang-orang yang beriman believers. Padahal iman itu lebih tinggi daripada itu semua.
Karena apa? Di dalam iman itu ada ikhlas yang digerakkan oleh Allah gitu lah. Dan ada itiba gitu ya, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya makanya saya bilang harus dari sini. Anda tahu 30 tahun ke depanmu, Anda harus dari sini. Pangkal ujungnya teman-teman ini. Ya, oleh karenanya saya sama teman pengurus YMP waktu itu, bagaimana kita mensustainkan ini untuk masa depan. Ya, makanya ya akhirnya saya juga nyontoh di TTA. Udahlah kalau gitu kita membuat semacam nilai inti lah, ya core value. Tadi kan culture. Culture itu kumpulan kebiasaan, karakter yang sudah dijalankan ya. Menjadi amal gitu kan, karakter itu ini di dalam menjadi amal ya, perbuatan orang, akhirnya perbuatan orang itu menjadi peradaban. Kalau Arab tadi, bangsa Arab zaman dulu biadab ya, orang-orang yang biadab sebelum datangnya Nabi Muhammad gitu kan. Nah setelah munculnya Nabi Muhammad baru menjadi beradab, menjadi suatu peradaban. Nah kita harus menaikkan lagi, dari waktu ke waktu tuh peradabannya itu ditaikkan. Hanya dengan bisa membangun culture. Culture turunkan ke individu, membangun karakter. Ya, harus dengan karakter yang kuat. Kalau karakternya nggak kuat ya ngantuk-ngantuk gitu kan. Gimana? Itu baru ngantuk, itu baru mengatasi masalah diri sendiri. Apalagi kalau tantangan dari luar, ancaman. Kalau zaman Nabi ya ancamannya kan nyawa. Kita teman-teman tuh ancamannya apa? Nggak ada. Ada yang di PHK? Nggak ada. Iya kan? Gak ada gitu loh. Kita tuh relatif gak ada ancaman teman-teman. Tapi kok gak melakukan yang terbaik, bagi saya ya itu yang harus dibetulin gitu. Ya, makanya kita membangun lewat YMP ini apa? Amanah. Culture yang kita permudah, kita persingkat adalah namanya amanah. Ya, teman-teman harus tahu semua nih. Tidak hanya mengerti amanah. Kenapa itu amanah? Kenapa pentingnya amanah? Ya memang di Quran kan disebut bahwa amanah itu dari Allah diberikan kepada bintang, langit, semua bumi, nggak ada yang sanggup kecuali manusia. Manusia sanggup kenapa? Karena kebodohannya. Di surat apa itu? Ya, karena kebodohannya. Karena kebodohannya itu Allah kasih petunjuk Quran dan Sunnah supaya menjadi peradaban yang positif. Ya, nah kita sama. Ya, ini yang sudah terbentuk pama yang bagus ini untuk lebih lagi ke depan. Dari mana? Dari sini. Dengan cara apa? Amanah itu. Perkuat amanah. Ya istilahnya sebetulnya kalau saya dulu sempat masuk kelompok yang ini banget lah ya. Ruhnya masuk sampai kepada ruh. Ya, sampai ke ruh. Ya, bagaimana membangun akidah sesuai Quran dan Sunnah. Hanya kan gitu kan? Akidah sesuai Quran dan Sunnah. Bagaimana akidah itu ditanamkan betul ke dalam diri kita, masuk ke dalam ruh kita. Kenapa? Ya, dunia ini isinya sebenarnya energi. Semuanya energi, ya kan? Allah sumber energi yang utama. Tanpa itu nggak bisa. Anda nggak percaya? Anda cabut ruhnya, hilang energinya, masuk kemana? Liang lahat lah. Karena Anda udah nggak ada energinya kan? Nggak ada gunanya sama sekali. Semuanya itu energi sebetulnya, ujung-ujungnya. Ya, pusatnya ada di Allah. Kita nggak tahu, kita nggak usah bahas itu ya, itu bukan ranah kita untuk kita betul-betul. Tapi bahwa semuanya itu energi dengan keteraturan yang diciptakan Allah itu. Ya, nah energi manusia ada di mana? Di ruh. Ruh itu apa? Tanya ustadz, karena memang perbedaan pendapat. Intinya bahwa ruh itu kalau dicabut, ya ruh jiwa juga bukan, hati juga bukan. Ruh itu ya ruh gitu. Susah untuk menerjemahkan, jangan kulit ruh ya. Jangan tanyakan tentang ruh. Ruh itu ya hak Allah lah. Ya, nah, bagaimana kita mencari ruhnya di ini aja nggak mudah loh ini, teman. Nggak mudah. Yang sering terjadi itu memasukkan ilmu hanya sebatas kepala, sebatas ke hati, tapi masuk ke ruh itu beda lagi. Ya saya juga nggak bisa katakan saya Pak Dadi nyampe ruh, enggak, saya juga nggak. Yang penting berusaha lah masuk ke dalam ruh. Karena kalau masuk ke dalam ruh, perubahannya itu demikian hebat.
signifikan. Kalau dibilang energi ya, ruh itu nanti kalau Anda masukkan ke ruh itu energinya kelasnya energi fusi, energi atom gitu loh. EMC kuadrat kata Einstein gitu loh. Tenaganya itu efek keluarnya ke sana. Ketika masuk susah, tapi keluarnya efeknya demikian dahsyatnya, akan merubah ya kelasnya Nabi Muhammad dan para sahabat. Ya, Nabi Muhammad SAW, sahabat radhiyallahu anhu ya. Jadi itu seperti itu. Bagaimana paling enggak kita ya belum kelasnya mereka, tetapi coba memasukkan gitu ya ke dalam ruh kita. Di atas jiwa ruh itu, ya di atas hati itu. Ruh, ya saya nggak bisa. Tapi ya itulah, cobalah carilah ruh Anda. Ya, nggak akan ketemu gitu, tapi coba selalu yakinkan bisa masuk ke sana. Nanti akan menjadi perubahan yang sangat drastis pada diri Anda. Ya, itu menurut amanah itu kan membangun akidah sesuai Quran dan Sunnah. M yang kedua mujahadah. Sebetulnya mujahadah ini kata aslinya kan jihad. Berapa banyak di dalam Quran itu kata-kata jihad gitu ya, perintah jihad. Ya, wajahadu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Ya, dengan harta dan jiwamu gitu loh. Nah, kita kalau di kerjaan ini nanti kalau mengatakan jihad dipikirnya nanti negatif konotasinya. Mujahadah, bersungguh-sungguh, tapi bersungguh-sungguhannya itu dengan harta dan jiwamu gitu loh. Ya, saya bilang dipecat aja takut, gimana Anda mau berjuang lebih? Ini sama Rasulullah itu cabut nyawa gitu loh. Ya, saya nggak nyuruh Anda untuk dipecat, enggak, kita nggak akan pernah dipecat. Tapi artinya apa? Kelasnya itu sudah sampai di level sana, perjuangan Anda itu kalau udah sampai prinsip-prinsip yang tertinggi, Anda yang pertaruhkan Anda nyawa kan. Kalau jihad itu kita paling dipecat. Tapi tadi lu perjuangan Anda itu kalau udah sampai itu artinya berjuang. Kalau berjuang lo ya, bukan karena malas-malas lo ya. Malas-malas pantas dipecat gitu. Tapi kalau orang yang berjuang di level tinggi itu sampai ke sana Anda. Ambalikum, aku begitu dipecat kayak harta bendamu tambah ini. Syukur kita sendiri menginfakkan untuk, kalau nggak mungkin kita kerja itu menginfakkan perusahaan kepada perusahaan kan enggak gitu, iya kan? Kita nggak berjuang di sini dengan harta benda kita loh, ya karena semuanya dibiayai perusahaan, ya kok nggak dimanfaatkan dengan terbaik itu bagi saya teman-teman ini sayang, ya kita itu apapun dibiayai loh oleh perusahaan, kenapa nggak melakukan yang terbaik gitu, ya. Amanah. Yang ketiga apa? Membangun adab atau akhlak. Ya tadi setelah Anda punya akidah yang kuat, memiliki prinsip-prinsip untuk melakukan yang terbaik, ya bangunlah akhlak kita itu ya akhlak yang terbaik gitu. Bekerja itu ya dengan nilai intinya karakternya bangunlah itu. Laksanakan dalam pekerjaan seharian. Mesti harus itu. Kita nggak pernah berorientasi dunia terlalu rendah. Anda kalau ini merasa ini nggak adil, hilang semangat, gaji dia lebih ini, dia di golongan lebih tinggi, rendah. Saya katakan rendah. Orang Islam nggak boleh itu. Ikhlas karena Allah. Prosesmu yang hebat. Itu mereka berlaku tidak adil, itu sudah biasa disebut di Quran. Tapi jangan buang waktu Anda karena kita tuh ikhlas apapun itu karena Allah gitu loh. Ya syukur untuk dihargai. Untuk golongan dinaikkan, syukur kasih ini gaji bonus yang lebih itu alhamdulillah. Tapi bukan itu tujuan kita. Dan pasti di dalam kehidupan di dalam perusahaan ya pasti orang yang baik akan dapatkan yang baik lah insya Allah. Ya, nah bagaimana kita mengenal adab yang baik, akhlak yang baik itu menjadi penting. Ya harus menjadi contoh. Tapi ini waktunya cukup nggak sampai jam 1 nih ya. Ya, amanah. Ya nanti detailnya nilai tambah saya nggak usah detilin lebih nih ya. Bagaimana setiap waktu ya kita harus membangun added value. Karena rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin itu sebenarnya itu. Kita diciptakan rahmat bagi alam itu harus setiap saat memberikan nilai tambah. Ya. Ya, saya sering sampaikan yang sederhana. Kalau saya masuk masjid ini selalu coba rapiin keset itu. Saya ini bukan ini loh, supaya Anda teman nyangkut sekecil apapun, biasakan memberikan nilai tambah. Kalau Anda kerja nggak nilai tambah terus apa gitu, udah dibiayai, udah dibagi gaji tiap bulan. Coba Anda bayangin mereka yang gajinya itu nggak bulanan, pernah nggak? Ya jungkir balik gitu, ya masih malas-malas gitu. Bagi orang Islam lagi, saya bilang harus dirubah ke depan, harus dirubah.
kita ya. Nilai tambah. Amanah berikutnya adalah ahli. Anda harus menjadi expert. Ya, yang anak muda-muda itu belajar. Sekarang belajar itu nggak sulit. Dulu itu belajar sulit, nyari literatur susah. Sekarang Anda tinggal buka Google apapun tersedia di handphone. Mau apa enggak? Anda melebihi guru Anda, bisa sekarang ini. Tergantung kemauan kita. Ya, harus menjadi ahli dibanding masing-masing. Kita di departemen apapun silakan saling mensupport. Ya. Menjadilah orang yang expert. Jangan buang waktu-waktu untuk yang nggak penting. Yang terakhir ya hikmah. Kita harus menjadi orang-orang yang wise, orang yang bisa bersinergi, bisa bergabung menjadi orang yang ini, bisa menerima pendapat orang lain dengan baik gitu loh. Bisa menyikapi perbedaan dengan baik untuk yang terbaik selalu. Ya. Nah, kira-kira gitu. Ini amanah ini kan dari teman-teman udah di ini. Ya. Nah, tolong ini amanah ini jadi gini. Amanah itu tidak hanya orang jujur, enggak. Amanah itu ya adalah ya komitmen terhadap sesuatu, ya kita kasih amanah ya. Dengan saya sebagai presiden dari TTA, ya saya komit terhadap janji saya untuk mencapai target sesuai permintaan pemegang saham dan make it happen. Make it happen sampai enggak hanya jujur, wah kalau jujur ya itu cuma bagus lah, integritas bagus lah. Tapi make it happen-nya ini di perusahaan itu kan gitu. Amanah itu sampai Anda itu kalau seorang satpam dia harus menjaga menjaga keamanannya kan. Dia butuh kompetensi, butuh ahli. Dia harus membantu nilai tambah. Ya, masa keamanannya tiap hari security semakin banyak misalnya itu salah. Harus semakin efisien. Ya. Jadi orang amanah itu tidak hanya jujur, enggak cukup. Punya ahli, punya semua ini. Anda baru amanah. Jadi apa yang Anda janjikan terdelivery. Semakin posisi Anda atas semakin sulit. Banyak hal yang tidak terkendali. Di luar banyak kendali. Tapi harus begitu kita janji, ya sudah kita harus dengan apapun yang kita ingin coba penuhi. Insya Allah akan terpenuhi bahkan lebih. Allah akan mudahkan itu. Kalau semua seketika kita pegang pada Quran dan Sunnah, banyak hal yang akan mudah yang Anda dapatkan. Yang di luar, ya saya tadi menyampaikan di PN juga. Saya nggak pernah membayangkan bahwa TTA itu mencapai tahun ini 8 triliun lebih. Enggak pernah. Nulis pun enggak pernah, ngimpi pun enggak ada. Cuman tanya Pak Wahyu itu, ada Pak Ade enggak? Tahun 2021 saya sampaikan, Pak Wahyu, Pak Ade, tugasnya kita semua di Busdev ini yang bangun portofolio. Nah, menjadikan PAMA 5 tahun ke depan, 2026 $1 miliar. 1 miliar dolar. Tugas saya mengantarkan kan, saya tidak menjadikan karena saya sudah tua gitu kan. Saya mengantarkan TTA menuju $300 juta. Pak Wahyu mengantarkan KPP $200 juta, Pak Ade mempertahankan atau mencapai PAMA $500 juta. Ya, itu 2021. Nah, Pak Antepani tahu persis kan teman-teman BUD itu ya sering-sering, yuk jadiin KPP juga $200 juta. Ya, alhamdulillah. Ya, saya hanya menyampaikan buat blueprint tahun ini disetujui untuk menuju produksi, ingin produksi TTA gitu kan. Tahun ini hampir 300 juta dolar, sorry. TTA mencapai $500 juta bahkan, ya kan, mencapai $500 juta lebih TTA. Allah kasih lebih, ya. Para bisnis hampir KPP habis mencapai $200 juta kan. Demikian Allah percepatnya, ya. PAMA ya masih inilah struggling, ya saya nggak mengatakan main tapi PAMA struggling lah. Nah, kenapa? Ya silakan teman-teman, makanya semakin Anda tadi kembali di sini ini tempat turunnya berkah yang paling utama. Kalau teman-teman ini pegang kuat ini amanah. Karena disinilah tempat yang enggak linier terjadi, saya bilang tadi. Itu janji Allah. Kalau di tempat lain linier. Ya. Ketika nanti sampai roh, nanti banyak hal yang tidak linier. Ya saya bilang, saya enggak ngebayangkan bahwa TTA pun enggak pernah bayang pun sedikit terbetik pun tidak. Seperti janji Allah dalam Quran kan, surga itu tidak terbayangkan, tidak terbetik sedikit pun indahnya surga. Kayak gitu nanti, belief, iman itu di situ. Saya nggak pernah kebayang, nggak ada satupun lah. Waktu TTA tahun ini 8 triliun, nggak ada. Tapi Allah kasih. Kita hebat tidak? Kita bukan hebat. Kita tugasnya menjalanin proses seperti ini, kelasnya amanah. Ya.
Kita sampai satu. Kira-kira itu aja ya. Ya, terima kasih. Kalau ada pertanyaan satu aja, boleh? Silakan. Ada nggak? Biasanya kalau suruh tanya susah ini. Rip, tanya Rip. KPP Telogodok udah hebat itu sekarang. Ya, siapa? Ada yang tanya? Nggak ada. Oke, kalau gitu kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga ya teman-teman. Ini saya hanya menyampaikan sedikit, tapi ini penting banget amanah ini. Dalami. Teman-teman nanti akan memfasilitasi terutama pengurus dulu untuk melakukan training ya, amanah, nilai-nilai inti amanah itu apa gitu. Ya mudah-mudahan dengan itu teman-teman berubah. Karena Anda berubah tuh hari ini juga detik ini bisa. Carilah ruhmu. Carilah di mana perubahannya tadi, di tempatnya di ruh. Di mana? Saya juga nggak bisa ceritakan, saya carilah di situ. Ya, nanti beda Anda. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.